Setelah pemakaman suamiku, aku kembali ke rumah sakit untuk mengambil barang-barangnya. Saat petugas menyerahkan pakaiannya, selembar kertas tiba-tiba jatuh dari saku bajunya. Tulisannya membuat nafasku tercekat. Setelah 1 bulan, datanglah kembali ke makamku. Aku syok lihat pesan itu, ternyata kutemukan. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Hujan turun sejak pagi, bukan hujan deras yang mengguyur dengan suara keras, melainkan rintik tipis yang jatuh pelan, seolah langit pun sedang belajar berduka. Awan menggantung rendah, kelabu, dan membuat halaman pemakaman tampak semakin sempit. Tanah basah mengeluarkan aroma lembab yang menusuk hidung, bercampur dengan wangi bunga tabur yang sudah layu sebelum sempat mengering. Veronica berdiri di antara kerumunan, tubuhnya tegak tetapi jiwanya kosong, seakan yang berdiri di sana hanyalah bayangan dari dirinya sendiri. Gaun hitam yang ia kenakan terasa terlalu berat. Bukan karena kainnya, melainkan karena makna di balik warna itu. Setiap lipatan seolah menariknya ke bawah, menahan napasnya agar tidak keluar terlalu dalam. Di sekelilingnya, orang-orang berbisik pelan. Ada yang menyebut namanya dengan nada iba, ada pula yang hanya menatap tanpa berani mendekat. Veronica mendengar semuanya, namun tidak satu pun benar-benar masuk ke dalam pikirannya. Suara-suara itu terdengar jauh, seperti gema di lorong panjang yang tidak berujung. Di depannya, peti kayu berwarna coklat tua terbaring diam. Permukaannya mengilap karena terkena percikan air hujan. Di sanalah Nico berada. Pria yang selama ini mengisi ruang hidupnya. Pria yang setiap pagi suaranya menjadi penanda hari dimulai, dan setiap malam napasnya menjadi pengantar tidur. Kini, semua itu berhenti begitu saja, tanpa aba-aba, tanpa kesempatan bagi Veronica untuk bersiap. Ia menatap peti itu lama sekali. Tidak ada air mata yang jatuh. Bukan karena ia tidak sedih, melainkan karena perasaannya seperti dibekukan. Kesedihan itu ada, menumpuk di dada, menekan dari dalam, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Hatinya terasa penuh, terlalu penuh, sampai tidak sanggup lagi merasakan apapun selain sesak. Pendeta mulai membacakan doa. Suaranya tenang, teratur, penuh penghiburan. Kata-kata tentang kepergian, tentang damai, tentang kehidupan setelah kematian, meluncur satu persatu. Biasanya, Veronica akan mendengarkan dengan khusyuk. Namun kali ini, setiap kalimat terasa seperti bahasa asing. Ia tahu itu bahasa yang ia mengerti, tetapi maknanya tidak lagi bisa ia genggam. Tangannya mengepal perlahan. Kuku-kukunya menekan telapak kulit hingga meninggalkan rasa perih kecil, sekadar untuk memastikan bahwa ia masih hidup. Bahwa semua ini nyata. Bahwa ia tidak sedang bermimpi buruk yang akan berakhir ketika ia membuka mata. Ketika saatnya tiba bagi peti itu untuk diturunkan ke dalam liang, sesuatu di dalam dada Veronica akhirnya runtuh. Bukan tangisan keras, melainkan tarikan napas panjang yang bergetar. Dadanya naik turun tidak teratur. Matanya terasa panas, pandangannya mengabur. Ia melihat tanah basah mulai menutup peti itu sedikit demi sedikit, dan disitulah ia benar-benar menyadari satu hal yang paling menakutkan. Ia sendirian sekarang. Nico tidak akan pulang. Tidak akan ada suara kunci di pintu saat senja. Tidak akan ada cangkir kopi tambahan di pagi hari. Tidak akan ada percakapan ringan tentang hal-hal sepele yang dulu terasa tidak penting. Semua kebiasaan kecil itu, yang selama ini dianggap biasa, kini berubah menjadi lubang besar yang tidak tahu bagaimana cara menutupnya. Seseorang menyentuh bahunya. Veronica tidak menoleh. Sentuhan itu lembut, penuh kehati-hatian, seolah orang tersebut takut ia akan pecah jika disentuh terlalu keras. Ia tahu itu ibunya. Ia mengenali kehangatan tangan itu, getaran kecil yang selalu muncul ketika ibunya menahan tangis. Namun Veronica tidak sanggup menatap siapapun. Ia takut, jika ia melihat wajah-wajah itu, seluruh pertahanannya akan runtuh. Pemakaman akhirnya selesai. Orang-orang mulai bergerak pergi, satu persatu. Beberapa menghampiri Veronica, mengucapkan kata-kata penghiburan yang terdengar sama. Ia mengangguk, tersenyum tipis,
mengucapkan terima kasih dengan suara yang hampir tidak terdengar. Semua dilakukan secara otomatis, seperti tubuhnya bergerak sendiri tanpa melibatkan hatinya. Ketika halaman pemakaman mulai sepi, Veronica masih berdiri di sana. Hujan telah berhenti, menyisakan udara dingin yang menusuk. Tanah di bawah kakinya terasa lembek. Ia menatap gundukan tanah yang kini menandai tempat Nico beristirahat. Sebuah nisan sederhana berdiri di sana, masih bersih, belum ternodai waktu. "Nico," bisiknya pelan. Nama itu keluar dari bibirnya seperti doa yang kehilangan arah. Tidak ada jawaban, tentu saja. Hanya keheningan yang menyambut, dan itu jauh lebih menyakitkan daripada apapun. Ia akhirnya berbalik pergi ketika langit mulai menggelap. Mobil melaju perlahan meninggalkan area pemakaman. Sepanjang perjalanan pulang, Veronica menatap keluar jendela tanpa benar-benar melihat apapun. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu, membentuk garis-garis panjang yang bergetar. Dunia terus bergerak, seolah tidak peduli bahwa hidupnya baru saja berhenti. Rumah terasa asing ketika pintu dibuka. Sunyi menyambutnya dengan dingin. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kaki lain. Hanya ada keheningan yang tebal, menekan dari segala arah. Veronica meletakkan tasnya di meja, melepas sepatu, lalu berdiri diam di ruang tamu. Matanya menyapu setiap sudut ruangan. Sofa tempat mereka biasa duduk berdampingan. Rak buku yang sebagian besar isinya adalah koleksi Nico. Jam dinding yang berdetak tanpa rasa bersalah. Semuanya sama, tetapi sekaligus berbeda. Kehadiran Nico, yang selama ini tidak pernah ia sadari betapa kuatnya, kini benar-benar hilang. Ia berjalan ke kamar tidur. Di sana, tempat tidur masih rapi. Sisi Nico kosong, dingin. Veronica duduk perlahan di tepi ranjang. Tangannya meraih bantal di sisi itu, memeluknya erat. Aroma sabun yang familiar masih tertinggal samar. Dadanya kembali sesak, lebih kuat dari sebelumnya. Saat itulah ia melihat sesuatu di atas meja kecil di samping tempat tidur. Sepotong kertas, terlipat rapi. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia yakin benda itu tidak ada di sana sebelumnya. Atau mungkin ia terlalu sibuk menjalani hari-hari terakhir hingga tidak memperhatikannya. Dengan tangan gemetar, Veronica mengambil kertas itu. Kertas biasa, sedikit kusut di bagian sudut, seperti sering dibuka dan dilipat kembali. Ia mengenali tulisan tangan di sana bahkan sebelum membukanya. Tulisan Nico. Tegas, sedikit miring, selalu konsisten. Napasnya tertahan saat ia membaca baris pertama. Jantungnya berdebar semakin keras. Bukan karena harapan, melainkan karena firasat aneh yang tiba-tiba muncul. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang belum ia pahami, tetapi sudah terasa mengancam ketenangan rapuh yang tersisa. Veronica menutup mata sejenak, menggenggam kertas itu erat-erat, seolah takut jika ia melepaskannya, semua akan lenyap. Ia belum tahu bahwa selembar kertas itu bukan hanya pesan perpisahan, melainkan awal dari luka yang jauh lebih dalam. Luka yang akan mengubah cara pandangnya tentang cinta, tentang kejujuran, dan tentang pria yang baru saja ia kuburkan hari ini. Kertas itu terasa dingin di tangannya, seolah menyerap suhu tubuh Veronica yang perlahan menurun. Ia masih duduk di tepi ranjang, punggungnya tegak namun bahunya jatuh. Seperti seseorang yang baru saja kalah dalam pertempuran panjang tanpa sempat mengangkat senjata. Lampu kamar menyala temaram, cukup untuk menerangi tulisan tangan Nico yang kini terbuka di hadapannya. Ia menarik napas dalam sebelum benar-benar membaca. Ada rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan takut akan kata-kata kasar atau pengakuan menyakitkan, melainkan takut pada kemungkinan bahwa surat ini akan membuat kepergian Nico terasa lebih nyata dari sebelumnya. Tolong baca ini sampai selesai. Kalimat pertama itu singkat, namun cukup untuk membuat dadanya bergetar. Nico selalu menulis seperti itu, langsung ke inti, tanpa banyak basa-basi. Veronica menelan ludah, lalu melanjutkan membaca dengan mata yang mulai terasa perih. Aku tidak tahu apakah saat kamu membaca ini aku masih hidup atau sudah pergi. Jika aku sudah tidak ada, berarti semua berjalan sesuai yang aku perkirakan. Jari-jari Veronica menegang. Ia berhenti sejenak, menatap huruf-huruf itu seperti menatap wajah orang asing. Kata-kata itu terasa aneh, terlalu tenang untuk sebuah perpisahan. Ada nada kepastian di sana,
Seolah Niko tidak menulis berdasarkan kemungkinan, melainkan keyakinan. Ia memaksa dirinya untuk terus membaca. Aku minta maaf karena tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Bukan karena aku tidak percaya padamu, tetapi karena ada hal-hal yang terlalu rumit untuk diucapkan ketika waktu kita semakin sedikit. Veronica menggeleng pelan. Sedikit, bisiknya, hampir tanpa suara. Ia tidak pernah merasa waktu mereka sedikit. Baginya, hari-hari bersama Niko selalu terasa berjalan biasa, bahkan kadang membosankan dalam kenyamanan. Ia tidak tahu bahwa bagi Niko, waktu itu justru seperti pasir yang terus jatuh tanpa bisa dihentikan. Surat itu berlanjut, baris demi baris, dengan tulisan yang tetap rapi, seakan Niko menulisnya dalam keadaan tenang, tanpa tergesa. Aku ingin kamu melakukan satu hal untukku. Datanglah ke makamku 1 bulan setelah hari ini. Datang sendirian. Jangan bawa siapapun. Aku janji, setelah itu, kamu akan mengerti. Kalimat itu membuat Veronica terdiam lama. Ia membaca ulang bagian tersebut, memastikan tidak ada yang salah. 1 bulan. Sendirian. Mengerti tentang apa? Pertanyaan-pertanyaan itu langsung memenuhi kepalanya, saling bertabrakan tanpa jawaban. Tangannya mulai bergetar. Ia menurunkan kertas itu ke pangkuannya, menutup mata, mencoba menenangkan napas. Ada rasa tidak nyaman yang merambat perlahan, seperti bayangan yang tumbuh di sudut ruangan. Permintaan itu terasa terlalu spesifik untuk sekadar keinginan terakhir. Ada sesuatu yang ingin disampaikan Niko, sesuatu yang tidak ia berani tulis secara langsung. Ia membuka mata kembali dan melanjutkan membaca hingga akhir. Surat itu ditutup dengan kalimat sederhana, tanpa tanda tangan panjang, hanya nama Niko yang ia kenal, ditulis sedikit lebih kecil dari biasanya. Jangan salahkan dirimu. Apapun yang terjadi nanti, ingatlah bahwa aku mencintaimu dengan caraku sendiri. Kalimat terakhir itu justru yang paling menyakitkan. Dengan caraku sendiri. Veronica memejamkan mata, meremas kertas itu hingga berbunyi lirih. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena kebingungan yang mulai menggantikan duka. Ia meletakkan surat itu di atas ranjang, lalu berdiri. Langkahnya gontai saat ia berjalan keluar kamar. Rumah itu terasa semakin sunyi, seolah keheningan kini memiliki suara sendiri. Setiap sudut menyimpan kenangan, tetapi surat itu telah menanamkan benih kegelisahan baru yang tidak bisa ia abaikan. Malam itu, Veronica tidak menyalakan televisi. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu kecil menyala, memandangi dinding kosong di depannya. Surat Niko tergeletak di meja, tidak jauh dari jangkauan tangannya, seperti benda hidup yang mengawasinya diam-diam. Ia mencoba mengingat kembali hari-hari terakhir Niko. Wajahnya yang sering melamun. Tatapan matanya yang kadang kosong ketika mengira Veronica tidak memperhatikan. Pertanyaan-pertanyaan kecil tentang hal-hal yang dulu tidak pernah ia tanyakan. Semua itu kini terasa berbeda, seolah memiliki makna tersembunyi yang baru terlihat setelah semuanya terlambat. Malam semakin larut, tetapi Veronica tidak juga mengantuk. Ketika akhirnya ia memaksakan diri ke kamar tidur, tubuhnya terbaring lelah sementara pikirannya terus berputar. Ia memeluk bantal di sisi Niko, berharap menemukan ketenangan, tetapi yang datang justru mimpi yang gelisah. Dalam tidurnya, ia melihat Niko berdiri di kejauhan. Wajahnya samar, tertutup bayangan. Ia memanggil, berlari mendekat, tetapi jarak di antara mereka tidak pernah berkurang. Setiap kali ia hampir menyentuh, Niko melangkah mundur, semakin jauh, hingga akhirnya menghilang bersama kabut tebal. Veronica terbangun dengan napas terengah. Kamar masih gelap. Jam dinding menunjukkan waktu menjelang subuh. Ia duduk, menyeka wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menyingkirkan bayangan mimpi itu. Namun rasa gelisah tidak ikut pergi. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Veronica kembali ke rutinitas sederhana, tetapi semuanya terasa seperti dilakukan oleh orang lain. Ia makan tanpa selera, tidur tanpa benar-benar beristirahat. Orang-orang di sekitarnya mengira ia masih dalam masa berkabung yang wajar, tidak menyadari bahwa di dalam dirinya sedang tumbuh kegelisahan baru yang lebih tajam dari sekadar duka. Surat Niko selalu ia simpan di tas. Sesekali ia mengeluarkannya, membacanya ulang, berharap menemukan petunjuk tersembunyi di antara kata-kata yang sama. Namun setiap kali,
Hasilnya tetap sama. Tidak ada penjelasan. Hanya janji bahwa suatu saat nanti, ia akan mengerti. Waktu berjalan, hari demi hari berlalu. Tanggal yang ditandai dalam pikirannya semakin mendekat. Setiap kali ia mengingat permintaan Niko untuk datang ke makam, jantungnya berdebar tidak karuan. Ada bagian dari dirinya yang ingin mengabaikan surat itu, menganggapnya sebagai luapan emosi seseorang yang tahu ajalnya mendekat. Namun ada pula bagian lain yang merasa tidak akan pernah tenang jika tidak menuruti permintaan tersebut. Suatu sore, Veronica berdiri di depan jendela, memandangi langit yang mulai berubah warna. Cahaya jingga menyentuh dedaunan di halaman, menciptakan bayangan panjang. Ia menggenggam surat itu di tangannya, lalu menghela napas panjang. "Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan, Niko?" ucapnya pelan. Tidak ada jawaban. Namun di dalam hatinya, Veronica tahu satu hal. Surat itu bukan akhir. Ia adalah pintu yang baru saja terbuka, mengarah pada sesuatu yang belum siap ia hadapi, tetapi tidak bisa lagi ia hindari. Pagi datang tanpa membawa semangat apapun. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah tirai, jatuh di lantai kamar dengan lembut, seolah berhati-hati agar tidak mengganggu. Veronica terbangun dalam posisi yang sama seperti semalam, telentang, mata terbuka, menatap langit-langit. Ia tidak langsung bangkit. Ada jeda panjang antara sadar dan bergerak. Jeda yang selalu ia butuhkan sejak Niko tidak lagi berada di sisinya. Ia menghela napas pelan, lalu duduk. Tempat tidur itu masih terlalu besar. Ruang kosong di sebelahnya terasa seperti sindiran yang terus mengingatkan bahwa ada sesuatu yang hilang dan tidak akan kembali. Veronica merapikan rambutnya seadanya, lalu berjalan ke kamar mandi. Wajah di cermin tampak asing. Matanya sedikit sembab, garis lelah mulai terlihat jelas. Ia menyentuh pipinya, memastikan itu benar-benar dirinya. Di dapur, ia membuat secangkir teh hangat. Tangan bergerak otomatis, menuang air, mengaduk, menunggu uap mengepul. Dulu, Niko selalu mengeluh jika teh terlalu pahit. Ia suka menambahkan sedikit madu, sambil berkata bahwa hidup sudah cukup pahit, tidak perlu ditambah lagi. Ingatan itu datang begitu saja, membuat sudut bibir Veronica terangkat tipis sebelum akhirnya jatuh kembali. Ia membawa cangkir itu ke meja makan dan duduk sendiri. Kursi di seberangnya kosong. Ia menatap kursi itu lama, lalu memalingkan wajah. Ia tahu, jika ia terus memandangi hal-hal seperti itu, hari ini tidak akan pernah benar-benar dimulai. Setelah sarapan yang nyaris tidak tersentuh, Veronica memutuskan untuk membersihkan rumah. Bukan karena rumah kotor, tetapi karena ia butuh sesuatu untuk dilakukan. Sesuatu yang membuat pikirannya sibuk, walau hanya sementara. Ia mulai dari ruang tamu, mengelap meja, merapikan bantal sofa. Setiap benda seolah menyimpan cerita kecil tentang Niko, tentang kebersamaan mereka yang dulu terasa biasa. Ketika tangannya menyentuh rak buku, ia berhenti. Rak itu sebagian besar diisi buku-buku milik Niko. Novel, biografi, catatan kecil dengan sampul polos. Veronica mengambil salah satunya secara acak. Di halaman pertama, ada tulisan tangan Niko, tanggal pembelian, dan satu kalimat singkat tentang alasan ia membeli buku itu. Kebiasaan kecil yang dulu sering membuat Veronica tersenyum geli. Ia duduk di sofa, membuka halaman demi halaman, namun tidak benar-benar membaca. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke hari-hari ketika Niko masih ada, ketika hidup terasa utuh meski tidak sempurna. Ia teringat awal pernikahan mereka. Apartemen kecil dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Malam-malam panjang di mana mereka berbincang tentang hal-hal sepele, tentang mimpi yang belum tentu tercapai. Niko selalu berkata bahwa kebahagiaan bukan soal besar kecilnya tempat tinggal, melainkan siapa yang menunggu di dalamnya. Saat itu, Veronica percaya sepenuhnya. Namun kini, kenangan-kenangan itu mulai terasa retak. Ada detail-detail kecil yang tiba-tiba muncul ke permukaan, detail yang dulu ia abaikan karena tidak pernah terasa penting. Wajah Niko yang sering terlihat lelah, bukan karena pekerjaan, melainkan seperti memikul sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan. Panggilan telepon yang ia terima di luar ruangan, dengan suara yang diturunkan. Tatapan mata yang cepat berpaling ketika Veronica bertanya terlalu banyak. Dulu, Veronica menganggap semua itu sebagai bagian dari kehidupan orang dewasa.
Setiap orang punya ruang pribadi. Setiap orang berhak menyimpan pikirannya sendiri. Ia tidak pernah ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Ia memilih percaya, karena cinta, menurutnya, memang harus dibangun di atas kepercayaan. Kini, kepercayaan itu terasa seperti kain tipis yang robek di banyak bagian. Veronica menutup buku itu perlahan. Dadanya terasa berat. Ia berdiri dan melanjutkan pekerjaannya ke kamar kerja kecil di sudut rumah. Ruangan itu jarang ia masuki. Nico biasa menghabiskan waktu di sana, terutama di malam hari. Ia selalu berkata bahwa ia butuh tempat untuk berpikir. Meja kerja itu masih rapi. Tidak ada tumpukan kertas berantakan, tidak ada barang yang berserakan. Semua tersusun terlalu rapi, hampir seperti tidak pernah digunakan. Veronica mengelus permukaan meja dengan ujung jarinya, lalu membuka laci pertama. Isinya alat tulis, buku catatan kosong. Laci kedua berisi dokumen-dokumen lama, sebagian besar sudah tidak relevan. Ia menutup laci itu satu persatu, perasaan kecewa bercampur lega. Mungkin ia hanya terlalu terbawa suasana. Mungkin surat itu memang hanya pesan perpisahan, bukan pertanda rahasia besar. Ia hampir meyakinkan dirinya sendiri ketika matanya menangkap sebuah foto kecil yang terselip di balik bingkai di dinding. Veronica mengambil bingkai itu. Foto dirinya dan Nico tersenyum di sebuah pantai, angin menerpa rambut mereka. Foto itu selalu ia lihat, tetapi tidak pernah memperhatikan bagian belakangnya. Dengan ragu, ia membalik bingkai itu. Di sana, tertempel secari kertas kecil, tulisan tangan Nico yang singkat. Jika suatu hari aku berubah, maafkan aku. Napas Veronica tercekat. Kalimat itu seperti pukulan pelan yang tepat mengenai bagian paling rapuh dalam dirinya. Ia duduk di kursi kerja, memandangi tulisan itu lama. Berubah. Dalam benaknya, kata itu bergaung berulang-ulang. Ia mencoba mengingat, kapan Nico mulai berubah. Apakah perubahan itu benar-benar ada? Atau hanya persepsi yang kini dibentuk oleh rasa kehilangan dan kecurigaan. Ia tidak tahu. Yang ia tahu, semakin ia mengingat, semakin banyak pertanyaan yang muncul tanpa jawaban. Sore itu, Veronica keluar rumah untuk pertama kalinya tanpa tujuan jelas. Ia berjalan menyusuri trotoar, membiarkan langkahnya membawanya kemana saja. Udara sore terasa hangat, orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Dunia tampak berjalan normal, seolah tidak ada yang berubah. Di sebuah kafe kecil, ia berhenti. Tempat itu dulu sering mereka kunjungi. Veronica ragu sejenak sebelum masuk. Aroma kopi langsung menyambut, membawa kembali kenangan yang terlalu akrab. Ia memilih duduk di sudut, memesan minuman yang sama seperti biasa. Saat menunggu, matanya menyapu ruangan. Ia hampir berharap melihat Nico duduk di salah satu meja. Tersenyum padanya, mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Namun harapan itu segera ia tepis. Ia tahu, kenyataan tidak akan semurah itu. Minuman datang. Veronica menyeruput pelan, membiarkan rasa pahit dan hangat menyebar di lidahnya. Ia menyadari sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Ia tidak lagi tahu apakah kenangan-kenangan itu menghibur atau justru menyakitinya. Setiap ingatan tentang Nico kini terasa seperti dua sisi mata uang, antara cinta dan tanda tanya. Malam menjelang ketika Veronica kembali ke rumah. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu menyala redup. Surat Nico kembali ia keluarkan dari tas, membacanya sekali lagi. Kata-kata itu tetap sama, tetapi perasaannya kini berbeda. Ada lapisan baru di atas duka, lapisan yang bernama keraguan. Ia melipat surat itu dengan hati-hati, menyimpannya kembali. Veronica menatap ke arah jendela, ke gelap yang menyelimuti luar. Dalam diam, ia menyadari satu hal yang membuat dadanya kembali sesak. Ia tidak hanya kehilangan suaminya. Ia juga kehilangan kepastian tentang siapa sebenarnya pria yang telah ia cintai selama ini. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Veronica bangun dengan perasaan tidak tenang, seperti ada sesuatu yang tertinggal di antara sadar dan tidur. Ia duduk di tepi ranjang cukup lama, menatap lantai, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjalani hari. Surat Nico masih tersimpan rapi di dalam tasnya, tetapi keberadaannya selalu terasa, seolah kertas itu memiliki denyut sendiri. Ia memutuskan untuk melanjutkan membereskan barang-barang Nico.
Bukan karena ia siap, melainkan karena ia tahu, semakin lama ditunda, semakin besar ketakutan yang tumbuh. Ada sudut-sudut rumah yang masih belum tersentuh, ruang-ruang kecil yang selama ini bukan miliknya. Dan justru di sanalah, ia merasa jawaban mungkin bersembunyi. Veronica memulai dari lemari pakaian. Ia mengeluarkan kemeja-kemeja Nico satu persatu, melipatnya dengan rapi, meski tidak tahu akan disimpan di mana nantinya. Setiap helai kain membawa aroma yang familiar, membuat dadanya kembali sesak. Ia berhenti beberapa kali, menarik napas panjang, memejamkan mata agar tidak tenggelam terlalu dalam. Di saku salah satu jaket, ia menemukan karcis parkir yang sudah lusuh. Tidak ada yang istimewa, hanya selembar kertas kecil yang seharusnya dibuang sejak lama. Namun Veronica tetap menatapnya beberapa detik, lalu meletakkannya kembali. Ia mulai menyadari bahwa kini ia cenderung memberi makna pada hal-hal kecil, karena ia takut melewatkan sesuatu yang penting. Setelah lemari pakaian, ia beralih ke kamar kerja kecil. Ruangan itu selalu membuatnya ragu. Ada perasaan seperti sedang memasuki wilayah yang bukan haknya. Namun hari ini, keraguan itu kalah oleh rasa ingin tahu yang semakin menyesakan. Ia berdiri di ambang pintu, memandangi ruangan itu sekali lagi. Tidak banyak berubah sejak terakhir kali ia masuk. Meja kerja masih rapi, kursi masih sedikit terdorong ke belakang, seolah Nico baru saja berdiri dan akan kembali duduk. Veronica melangkah masuk perlahan. Ia mulai membuka laci-laci meja dengan lebih teliti daripada sebelumnya. Setiap kertas, setiap benda kecil ia periksa. Nota lama, kartu nama orang yang tidak ia kenal, buku catatan dengan halaman kosong. Semuanya tampak biasa. Terlalu biasa. Ada rasa kecewa yang samar, seolah ia berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan kegelisahannya. Ketika ia hampir menyerah, matanya tertuju pada sebuah lemari kecil di sudut ruangan. Lemari itu jarang diperhatikan karena selalu tertutup. Warnanya menyatu dengan dinding, membuatnya nyaris tidak terlihat. Veronica mendekat, membuka pintunya. Di dalamnya hanya ada beberapa map dan sebuah laci kecil di bagian bawah. Laci itu terkunci. Veronica terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Selama ini, ia tidak pernah tahu ada laci yang terkunci di rumah mereka. Nico tidak pernah menyebutkannya. Ia jongkok, memperhatikan kunci kecil yang terpasang rapi. Tidak tampak seperti kunci rusak atau terpaksa dipasang. Laci itu sengaja dikunci, dan isinya jelas bukan untuk dilihat sembarang orang. Ia berdiri kembali, perasaan bercampur aduk. Ada dorongan kuat untuk membukanya, tetapi juga rasa bersalah yang menahan. Ia merasa seperti pengkhianat yang mencoba mengorek rahasia seseorang yang sudah tidak bisa membela diri. Namun bayangan surat Nico, permintaan anehnya, dan tulisan-tulisan kecil yang ia temukan sebelumnya, semuanya mendorongnya maju. Veronica mengingat sesuatu. Nico sering menyimpan kunci cadangan di dalam kotak peralatan. Ia berjalan cepat ke gudang kecil di belakang rumah, membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di antara obeng dan baut, ia menemukan gantungan kunci kecil tanpa label. Bentuknya sederhana, seperti kunci laci. Ia kembali ke kamar kerja dengan langkah ragu. Setiap detik terasa panjang. Saat kunci itu masuk lubangnya, Veronica menahan napas. Ia memutar perlahan. Terdengar bunyi klik pelan, tetapi bunyi itu terasa sangat keras di telinganya. Laci itu terbuka. Di dalamnya tidak penuh. Hanya beberapa benda yang tertata rapi. Sebuah amplop coklat, sebuah map tipis, dan sebuah buku kecil dengan sampul hitam polos. Veronica menatap isinya lama, sebelum akhirnya mengambil amplop terlebih dahulu. Amplop itu tidak beralamat. Tidak ada nama pengirim atau penerima. Ia membuka dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa lembar fotokopi dokumen yang tidak langsung ia pahami. Ia mengenali beberapa istilah umum, tetapi konteksnya terasa asing. Tangannya mulai dingin. Ia meletakkan amplop itu kembali dan mengambil map tipis. Map itu berisi salinan tiket perjalanan. Beberapa tanggal tercantum, semuanya di luar kota, beberapa bahkan ke luar negeri. Veronica mengerutkan kening. Ia mencoba mengingat. Nico memang pernah bepergian, tetapi tidak sebanyak itu, dan tidak semuanya ia ceritakan. Jantungnya kembali berdebar keras ketika ia mengambil buku kecil bersampul hitam.
Buku itu lebih tebal dari yang ia kira. Ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan Niko memenuhi halaman, rapi dan padat. Ini bukan catatan biasa. Ini seperti jurnal, ditulis dengan konsisten, seolah Niko sedang berbicara pada dirinya sendiri. Veronica membaca beberapa baris pertama. Isinya tentang kelelahan, tentang tekanan yang tidak pernah ia ceritakan, tentang perasaan terjebak dalam kehidupan yang tampak sempurna dari luar. Kata-kata itu jujur, bahkan terlalu jujur. Veronica merasakan dadanya mengencang. Ia menutup buku itu kembali, tidak sanggup melanjutkan. Terlalu banyak informasi yang datang sekaligus. Ia duduk di lantai, bersandar pada lemari kecil itu, memeluk lututnya. Ruangan terasa sempit, seolah udara di dalamnya menipis. Air mata akhirnya jatuh. Bukan tangisan keras, melainkan isak tertahan yang mengguncang bahunya. Ia merasa marah dan sedih pada saat yang sama. Marah karena Niko menyembunyikan semua ini. Sedih karena ia tidak pernah menyadari beban yang dipikul pria itu sendirian. Beberapa saat kemudian, Veronica menghapus air matanya dan bangkit. Ia mengembalikan semua benda itu ke dalam laci, menutupnya kembali, lalu mengunci seperti semula. Ia menyimpan kunci itu di sakunya. Ada keputusan yang perlahan terbentuk di dalam dirinya, meski belum sepenuhnya jelas. Malam itu, Veronica duduk sendirian di ruang tamu. Lampu dimatikan, hanya cahaya dari luar yang masuk samar. Ia menatap kegelapan, pikirannya penuh dengan potongan-potongan informasi yang belum tersusun rapi. Satu hal yang kini ia yakini, kehidupannya bersama Niko tidak sesederhana yang ia kira. Dan rahasia yang baru saja ia sentuh, bukanlah akhir dari pertanyaan. Itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih menyakitkan, dan tidak bisa lagi ia abaikan. Pagi itu, Veronica terbangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekadar sedih, bukan pula sekadar marah, melainkan campuran aneh antara waspada dan takut. Sejak laci terkunci itu dibuka dan ditutup kembali, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Rumah yang dulu terasa aman kini seperti menyimpan rahasia di setiap sudutnya. Ia berjalan ke dapur, menuang air ke dalam ketel, lalu berhenti. Tangannya menggantung di udara, seolah lupa apa yang hendak dilakukan. Pikirannya kembali pada lemari kecil di kamar kerja. Pada amplop, map, dan buku hitam yang belum sempat ia pahami sepenuhnya. Ada satu benda yang belum ia periksa kemarin. Benda yang sejak awal membuat dadanya terasa tidak nyaman. Veronica mematikan kompor yang belum sempat dinyalakan, lalu melangkah cepat ke kamar kerja. Kakinya terasa berat, seakan setiap langkah menuntut keberanian lebih. Ia membuka pintu, menyalakan lampu, dan berdiri memandangi lemari kecil itu lagi. Kunci masih ada di sakunya. Ia mengeluarkannya, menatapnya sejenak, lalu kembali jongkok di depan laci. Bunyi klik kembali terdengar ketika kunci diputar. Kali ini, ia tidak ragu. Ia menarik laci itu dan langsung mengambil map yang kemarin hanya ia lihat sekilas. Veronica duduk di kursi kerja, meletakkan map itu di atas meja. Tangannya gemetar saat ia membuka halaman pertama. Tiket perjalanan kembali terlihat, disusun rapi, hampir seperti arsip profesional. Kota-kota yang ia kenal dan beberapa yang asing baginya. Tanggal-tanggal yang berdekatan, seolah perjalanan itu bukan urusan sesekali, melainkan bagian dari rutinitas. Ia membalik halaman berikutnya. Napasnya tertahan. Di sana tergeletak sebuah paspor. Bukan paspor biasa. Sampulnya tampak baru, terlalu bersih untuk ukuran dokumen yang sering digunakan. Veronica meraihnya dengan tangan yang kini terasa dingin. Jantungnya berdegup begitu keras, hingga ia bisa merasakannya di tenggorokan. Ia membuka halaman pertama. Foto itu membuat dunia seolah berhenti berputar. Wajah Niko menatapnya dari sana. Tatapan yang sama, garis rahang yang sama, bekas kecil di alis yang ia hafal luar kepala. Tidak mungkin salah. Itu adalah suaminya. Namun nama yang tercetak di bawah foto itu bukan nama yang ia kenal. Veronica menutup paspor itu seketika, seolah benda itu panas dan bisa membakarnya. Dadanya naik turun tidak teratur. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu, lalu kembali duduk. Pikirannya kacau, berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Meski ia tahu,
tidak ada penjelasan yang benar-benar bisa menenangkan. Ia membuka paspor itu lagi, kali ini lebih pelan. Ia membaca setiap detail. Tempat lahir yang berbeda. Tanda tangan yang sedikit berbeda, tetapi tetap terasa familiar. Cap-cap imigrasi yang tersusun rapi, menunjukkan perjalanan lintas negara yang tidak pernah ia dengar ceritanya. Ini tidak mungkin, bisiknya. Suara itu terdengar asing di telinganya sendiri. Namun semua bukti ada di tangannya. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Nico memiliki identitas lain. Nico menjalani kehidupan yang tidak pernah ia ketahui. Dan yang paling menyakitkan, semua itu dilakukan saat ia masih menjadi istri yang percaya sepenuhnya. Veronica meletakkan paspor itu di atas meja, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Bukan tangisan keras, melainkan aliran pelan yang terasa lebih menyiksa. Dadanya seperti diremas dari dalam. Ada rasa dikhianati yang begitu tajam, lebih tajam daripada duka atas kematian. Ia mencoba mengingat kembali setiap percakapan mereka. Setiap alasan Nico ketika harus pergi. Setiap senyum tipis yang dulu ia anggap lelah biasa. Kini semuanya terasa seperti potongan sandiwara yang dimainkan dengan sempurna di hadapannya. Veronica mengusap wajahnya kasar, lalu meraih buku hitam dari laci. Ia membukanya kembali, kali ini dengan tujuan yang berbeda. Ia tidak lagi mencari empati, melainkan kebenaran. Matanya menyapu halaman demi halaman, membaca lebih cepat daripada sebelumnya. Di antara catatan tentang kelelahan dan tekanan, ia menemukan kalimat-kalimat yang membuat jantungnya kembali mencelos. Tentang rencana, tentang kebebasan, tentang keinginan untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak pernah tertulis namanya secara langsung, tetapi Veronica tahu, ia termasuk dalam segala hal yang ingin ditinggalkan Nico. Tangannya bergetar saat menutup buku itu. Semua terasa runtuh. Cinta yang selama ini ia jaga, kenangan yang ia rawat, semuanya kini tercemar oleh kenyataan bahwa ia hidup bersama seseorang yang tidak pernah sepenuhnya ia kenal. Ia kembali teringat surat terakhir Nico. Permintaan untuk datang ke makam. Janji bahwa ia akan mengerti. Kini, janji itu terasa seperti ejekan pahit. Mengerti tentang apa? Tentang betapa mudahnya ia ditinggalkan. Tentang betapa rapuhnya kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun. Hari itu berlalu tanpa terasa. Veronica duduk di kamar kerja hingga cahaya matahari bergeser dan memudar. Ketika akhirnya ia bangkit, tubuhnya terasa lelah seolah baru saja menempuh perjalanan jauh. Malam datang membawa keheningan yang lebih pekat dari biasanya. Veronica duduk di ruang tamu dengan paspor palsu itu tergeletak di hadapannya. Ia menatapnya lama, seperti menatap wajah Nico untuk terakhir kalinya, tetapi kali ini tanpa cinta yang utuh. "Kenapa?" ucapnya lirih. "Kenapa kamu tidak pernah berkata jujur?" Tidak ada jawaban. Hanya detak jam dinding yang terus berjalan, tanpa peduli pada hatinya yang hancur. Dalam diam itu, satu kesadaran perlahan muncul, menancap dalam pikirannya dengan menyakitkan. Nico tidak hanya meninggalkannya karena kematian. Ia telah merencanakan kepergian jauh sebelum ajal datang. Dan Veronica, dengan segala cintanya, tidak pernah termasuk dalam rencana masa depan pria itu. Malam itu, Veronica tidak menangis lagi. Air matanya telah habis, digantikan oleh rasa dingin yang menyelimuti hatinya. Ia tahu, mulai saat ini, pencariannya bukan lagi tentang memahami pesan terakhir Nico. Ia ingin tahu seberapa dalam kebohongan itu berjalan, dan mengapa ia harus menjadi bagian dari luka yang ditinggalkan. Pagi itu, Veronica tidak lagi terbangun dengan rasa kehilangan semata. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tajam dan dingin, menunggu di balik kesadarannya. Ia duduk di tepi ranjang dengan punggung lurus, menatap lantai tanpa benar-benar melihat. Paspor palsu itu masih tergeletak di ruang tamu, tetapi bayangannya terasa menempel di pelupuk mata. Ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak bisa terus diam. Keheningan yang selama ini ia pelihara sebagai bentuk berkabung kini, berubah menjadi ruang yang terlalu luas bagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak mau berhenti. Setiap sudut rumah terasa seperti saksi bisu atas kebohongan yang selama ini berjalan rapi. Veronica menarik napas panjang, lalu berdiri. Gerakannya lebih tegas daripada hari-hari sebelumnya. Ia mengambil buku catatan kecil dari laci dapur.
Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, ia merasa perlu mencatat sesuatu. Bukan kenangan, melainkan fakta. Ia duduk di meja makan, membuka halaman pertama, lalu mulai menulis nama-nama tempat yang tertera di tiket perjalanan. Kota-kota itu terasa asing di lidahnya, namun kini menjadi bagian dari hidupnya tanpa izin. Langkah pertamanya adalah menelepon seseorang yang mengenal Nico sebelum mereka menikah. Seorang rekan lama yang dulu sering datang ke rumah, tetapi perlahan menghilang dari lingkaran mereka. Veronica menggenggam ponsel cukup lama sebelum menekan panggilan. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena rindu, melainkan karena takut pada apa yang mungkin ia dengar. Nada sambung terdengar, lalu suara di seberang menjawab dengan ragu. Percakapan itu canggung sejak awal. Veronica memperkenalkan diri, menanyakan kabar, lalu perlahan mengarahkan pembicaraan ke Nico. Ada jeda panjang sebelum suara itu kembali terdengar. "Aku pikir kamu sudah tahu," kata orang itu akhirnya, dengan nada hati-hati. Veronica menutup mata. Tahu apa? Keheningan kembali menggantung. Lalu penjelasan singkat datang, terpotong-potong, seolah setiap kata dipilih dengan sangat hati-hati. Tentang Nico yang selalu punya rencana cadangan. Tentang kebiasaan menghilang tanpa penjelasan. Tentang identitas yang tidak pernah sepenuhnya jelas. Bahkan bagi orang-orang yang mengaku mengenalnya lama. Veronica mendengarkan tanpa menyela. Tangannya mencengkeram ponsel begitu kuat hingga ruas jarinya memucat. Ketika percakapan itu berakhir, ia meletakkan ponsel perlahan di atas meja. Dunia di sekitarnya terasa berputar pelan, seolah gravitasi berubah arah. Ia menatap catatan di hadapannya. Nama-nama kota itu kini tidak lagi berdiri sendiri. Mereka terhubung oleh benang tipis kebohongan yang ditenun dengan rapi oleh seseorang yang ia cintai. Siang itu, Veronica keluar rumah dengan tujuan jelas. Ia mengunjungi kantor tempat Nico dulu bekerja. Bangunan itu masih sama, dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari dengan dingin. Ia melangkah masuk dengan perasaan campur aduk. Ada bagian dari dirinya yang berharap semua ini hanya kesalahpahaman besar. Resepsionis menyambutnya dengan sopan. Ketika Veronica menyebut nama Nico, ekspresi wanita itu berubah sekilas, lalu kembali netral. Ia diminta menunggu. Beberapa menit terasa seperti jam. Setiap detik berlalu dengan ketegangan yang menekan dada. Akhirnya, seseorang datang menemuinya. Seorang pria dengan senyum profesional yang terlalu rapi. Percakapan mereka singkat, penuh basa-basi yang terasa hampa. Veronica menanyakan perjalanan dinas Nico, proyek-proyek yang ia tangani. Jawaban yang ia terima tidak sepenuhnya sejalan dengan apa yang ia temukan di rumah. Ada beberapa hal yang memang tidak tercatat secara resmi, kata pria itu akhirnya, suaranya diturunkan. Nico sering mengambil urusan pribadi di sela-sela pekerjaan. Urusan pribadi. Kata itu menggema di kepala Veronica. Ia mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Saat keluar dari gedung itu, udara terasa lebih panas dari sebelumnya. Keringat dingin mengalir di punggungnya, bukan karena cuaca, melainkan karena kenyataan yang semakin sulit dibantah. Sore menjelang ketika Veronica kembali ke rumah. Ia duduk di ruang tamu, membuka buku hitam Nico lagi. Kali ini ia membaca dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai istri yang ingin memahami, melainkan sebagai seseorang yang mencoba merangkai kebenaran dari potongan-potongan kecil. Ia menemukan catatan tentang waktu, tentang batas, tentang keputusan yang harus diambil sebelum semuanya terlambat. Kata-kata itu terasa semakin jelas, semakin mengarah pada satu kesimpulan yang membuat perutnya melilit. Nico tahu. Ia tahu hidupnya berada di ujung. Ia tahu sesuatu akan terjadi. Dan alih-alih bersandar pada Veronica, ia memilih menyiapkan jalan keluar sendiri. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras. Veronica berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Ada amarah yang mulai naik, mengalahkan kesedihan yang selama ini ia jaga. "Jadi aku apa?" ucapnya keras pada ruangan kosong. "Persinggahan." Kata itu terasa pahit di lidahnya. Malam turun membawa hujan ringan. Veronica berdiri di dekat jendela, memandangi titik-titik air yang jatuh di kaca. Di pantulan samar itu, ia melihat wajahnya sendiri, tampak lebih tua, lebih keras.
Ia menyadari bahwa ia sedang berada di tepi sesuatu yang besar. Sebuah kebenaran yang, begitu sepenuhnya terbuka, tidak akan bisa ia tutup kembali. Ia mengambil surat terakhir Nico dari tasnya, membacanya sekali lagi. Kalimat-kalimat itu kini terdengar berbeda. Bukan lagi pesan penuh cinta, melainkan permintaan waktu. Waktu agar rencananya selesai tanpa hambatan. Veronica mengepalkan kertas itu hingga kusut. Dadanya bergetar oleh emosi yang bercampur aduk. Cinta, marah, kecewa, semuanya menyatu tanpa batas jelas. Ia tahu, pencariannya baru saja memasuki wilayah yang paling berbahaya, bukan karena rahasia Nico, tetapi karena apa yang rahasia itu lakukan pada hatinya. Dan di sanalah, di tengah hujan dan malam yang semakin dalam, Veronica menyadari bahwa puncak dari semua ini tidak lagi jauh. Kebenaran sedang mendekat, menggigit perlahan, dan ia tidak yakin apakah dirinya siap menerima apapun yang akan terungkap setelah ini. Hujan telah berhenti ketika Veronica terbangun, tetapi dinginnya masih tertinggal di udara. Ia membuka mata dengan perasaan berat, seolah seluruh tubuhnya dilapisi lapisan tipis es. Tidak ada mimpi malam ini, hanya kekosongan yang menekan dari dalam dada. Ia duduk perlahan, menatap sekeliling kamar yang kini terasa semakin asing. Hari ini berbeda. Ia bisa merasakannya sejak tarikan napas pertama. Veronica berjalan ke ruang tamu dan mengambil paspor palsu itu. Benda itu kini tidak lagi membuatnya gemetar seperti sebelumnya. Ada jarak emosional yang mulai terbentuk, jarak yang lahir dari kelelahan. Ia membuka halaman demi halaman sekali lagi, bukan untuk mencari kejutan, melainkan untuk memastikan bahwa rasa sakit yang ia rasakan memiliki bentuk yang nyata. Setelah itu, ia mengambil buku hitam dan surat terakhir Nico. Ketiga benda itu ia letakkan berjajar di atas meja. Untuk pertama kalinya, ia melihat semuanya sebagai satu rangkaian utuh, bukan potongan-potongan terpisah. Dan dari sana, sebuah gambaran yang kejam mulai terbentuk dengan jelas. Nico tidak hanya menyembunyikan identitas. Ia sedang mempersiapkan diri untuk pergi. Bukan pergi karena terpaksa. Bukan karena keadaan memaksa. Tetapi pergi karena ia memilihnya. Kesadaran itu menghantam Veronica dengan keras. Ia bersandar pada sandaran kursi, menutup mata, mencoba mengatur napas yang mendadak terasa terlalu pendek. Dalam benaknya, kenangan-kenangan lama berkelebat cepat. Percakapan tentang masa depan yang selalu dijawab Nico dengan samar. Rencana-rencana yang tidak pernah benar-benar diwujudkan. Kalimat-kalimat manis yang terdengar tulus, tetapi kini terasa seperti pengisi jeda. Ia berdiri mendadak, berjalan mondar-mandir di ruangan. Tangannya mengepal. Ada api yang menyala di dalam dadanya, api yang selama ini terpendam di bawah duka. Api itu bernama kemarahan. "Selama ini aku apa?" ucapnya keras, suaranya memantul di dinding. Peran sementara. Tidak ada yang menjawab. Namun kata-kata itu tidak lagi membutuhkan jawaban. Kebenarannya sudah terlalu jelas. Veronica teringat satu catatan di buku hitam yang kemarin terlewat. Ia membuka kembali halaman-halaman terakhir, membacanya dengan lebih teliti. Di sana, Nico menulis tentang titik pergi. Tentang keberanian meninggalkan segalanya sebelum terlambat. Tentang rasa bersalah yang dianggapnya bisa disembuhkan oleh jarak. Veronica tertawa kecil, pahit. Seolah jarak bisa menghapus luka yang ia tinggalkan. Ia duduk kembali, kali ini lebih tenang, tetapi ketenangan itu rapuh. Dalam diam, ia mulai menyusun ulang semuanya. Jika Nico memang berniat pergi, maka kematiannya bukanlah bagian dari rencana awal. Namun rencana itu tetap ada, berdiri sendiri, utuh, tanpa dirinya di dalamnya. Kesadaran itu terasa lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Ia mengingat hari ketika Nico berkata bahwa ia mencintainya dengan caranya sendiri. Dulu, kalimat itu terdengar unik, bahkan romantis. Kini, kalimat itu berubah menjadi pengakuan paling jujur sekaligus paling egois. Dengan caranya sendiri berarti tanpa mempertimbangkan perasaannya, tanpa melibatkannya, tanpa memberinya pilihan. Veronica menunduk, bahunya bergetar. Air mata kembali jatuh. Kali ini lebih deras, lebih jujur. Tangisnya pecah, tidak lagi ditahan. Ia menangis bukan karena Nico telah tiada, melainkan karena ia baru saja menyadari
bahwa ia tidak pernah benar-benar dimiliki. Tangisan itu berlangsung lama. Tubuhnya meringkuk di kursi, napasnya tersengal. Setiap isak membawa keluar sisa-sisa cinta yang selama ini ia simpan dengan susah payah. Ketika air mata itu akhirnya mereda, yang tersisa hanyalah kelelahan yang dalam. Veronica mengangkat wajahnya. Matanya merah, tetapi tatapannya lebih tajam dari sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi berada di posisi bertanya. Ia kini berada di posisi menilai. Ia berdiri, berjalan ke kamar tidur, lalu ke lemari pakaian. Dengan gerakan tegas, ia mulai mengeluarkan barang-barang Nico. Bukan untuk dibuang, melainkan untuk memisahkan. Setiap kemeja yang ia lipat, setiap sepatu yang ia susun, terasa seperti tindakan simbolis. Ia sedang mengambil kembali ruang yang selama ini ia bagi dengan seseorang yang tidak jujur. Ketika semuanya selesai, kamar itu terasa berbeda. Lebih kosong, tetapi juga lebih ringan. Malam datang dengan sunyi yang tidak lagi menakutkan. Veronica duduk di lantai ruang tamu, bersandar pada sofa, menatap langit-langit. Surat Nico kembali ia ambil, kali ini tanpa gemetar. Ia membacanya perlahan, kalimat demi kalimat, hingga selesai. Datanglah ke makamku 1 bulan setelah hari ini. Permintaan itu kini tidak lagi terasa seperti pesan cinta. Ia melihatnya sebagai bagian terakhir dari kendali Nico atas dirinya. Sebuah upaya untuk memastikan bahwa bahkan setelah pergi, ia masih bisa mengatur langkah Veronica. Veronica tersenyum tipis, pahit namun sadar. "Aku akan datang," katanya pelan, "tapi bukan untukmu." Kalimat itu menggantung di udara, tenang namun penuh makna. Ia tahu, kepergiannya ke makam nanti bukan untuk mencari penjelasan atau penghiburan. Ia akan datang untuk dirinya sendiri. Untuk menutup sesuatu yang belum sempat ia tutup karena terlalu percaya. Ia bangkit, mematikan lampu satu persatu. Sebelum masuk kamar, ia menoleh ke ruang tamu, ke meja tempat paspor palsu dan buku hitam masih tergeletak. Untuk pertama kalinya, benda-benda itu tidak lagi membuatnya merasa kecil. Veronica berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka. Tidak ada air mata lagi. Tidak ada doa yang ia ucapkan. Hanya ada satu kesimpulan yang kini tertanam kuat di dalam dirinya. Ia mencintai Nico dengan sepenuh hati. Namun Nico mencintai kebebasan lebih dari apapun. Bahkan lebih dari perempuan yang bersedia berjalan bersamanya sejauh ini. Dan di sanalah, di titik itulah, Veronica akhirnya menerima kenyataan paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia bukan ditinggalkan oleh kematian. Ia telah ditinggalkan jauh sebelum itu. Pagi itu langit tampak pucat, seperti kain yang warnanya luntur oleh terlalu banyak hujan dan doa. Veronica bangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada alarm, tidak ada paksaan. Tubuhnya bergerak sendiri, seolah hari ini sudah lama menunggu untuk dijalani. Ia mandi dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana berwarna gelap, lalu duduk sebentar di tepi ranjang. Napasnya teratur. Jantungnya berdetak stabil. Tidak ada kegelisahan yang melonjak tiba-tiba seperti hari-hari sebelumnya. Hari ini genap sebulan sejak pemakaman. Ia mengambil tas kecil yang telah ia siapkan semalam. Di dalamnya hanya ada dompet, ponsel, dan surat terakhir Nico. Paspor palsu dan buku hitam ia tinggalkan di rumah. Bukan karena ia melupakannya, melainkan karena ia tidak ingin membawa beban lebih dari yang perlu. Hari ini, ia ingin datang sebagai dirinya sendiri. Perjalanan menuju pemakaman terasa lebih singkat. Jalanan masih sepi, pepohonan di sisi jalan bergoyang pelan tertiup angin. Veronica memandang keluar jendela tanpa banyak pikiran. Untuk pertama kalinya sejak Nico pergi, kepalanya tidak dipenuhi oleh pertanyaan yang saling berebut ruang. Ketika mobil berhenti, Veronica turun dan melangkah masuk ke area pemakaman. Bau tanah dan rumput basah menyambutnya. Langkahnya mantap. Meski dadanya sedikit mengencang saat ia melihat nisan itu dari kejauhan. Nama Nico terukir rapi di sana. Tenang, seolah tidak pernah menyimpan rahasia apapun. Ia berdiri di depan makam itu cukup lama tanpa berkata apapun. Angin menyibak ujung rambutnya, menyentuh pipinya dengan dingin yang lembut. Di sekelilingnya, hanya ada keheningan. Tidak ada pelayat lain. Tidak ada suara selain daun yang saling bergesek. Veronica jongkok perlahan. Tangannya menyentuh nisan itu,
dingin dan keras. Ia tidak menangis. Air matanya sudah lama berhenti jatuh. Yang tersisa hanyalah rasa kosong yang kini terasa jujur. "Aku datang," ucapnya pelan, "seperti yang kamu minta." Ia mengeluarkan surat dari dalam tas, membacanya sekali lagi. Kata-kata itu tidak berubah, tetapi maknanya telah bergeser sepenuhnya. Setelah selesai, ia melipat surat itu kembali dan memegangnya erat, seolah sedang menggenggam sesuatu yang akan segera ia lepaskan. Veronica menoleh ke sekitar makam. Pandangannya berhenti pada sebuah batu kecil di sisi nisan, yang tidak ia ingat pernah melihat sebelumnya. Batu itu tampak sengaja diletakkan, berbeda dari kerikil lain di sekitarnya. Ia meraih batu itu dan mendapati lipatan kecil di bawahnya. Hatinya berdebar pelan. Ia membuka lipatan itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat selembar kertas kecil, lebih tipis dari surat sebelumnya, dengan tulisan tangan yang sama. Tulisan Nico. Tidak ada salam pembuka. Tidak ada kalimat berputar-putar. "Jika kamu membaca ini di sini, berarti aku tidak sempat mengatakan semuanya." Veronica menghela napas perlahan. Ia membaca terus, tidak berhenti. "Aku tidak berniat menjadi orang jahat dalam hidupmu. Aku hanya terlalu takut untuk jujur. Takut kehilangan kebebasanku, takut menghadapi diriku sendiri, dan pada akhirnya, takut menghadapi kamu." Kata-kata itu menusuk, bukan karena kasar, melainkan karena ketelanjangannya. Nico menulis tentang rencana yang ia susun pelan-pelan, tentang identitas lain yang ia siapkan sebagai pintu keluar, tentang keyakinannya bahwa pergi diam-diam akan lebih menyakitkan sebentar daripada tinggal dan melukai setiap hari. "Aku mencintaimu," tulis Nico, "tetapi aku mencintai diriku sendiri dengan cara yang lebih pengecut." Veronica menutup mata. Dadanya bergetar, namun ia tetap membaca hingga akhir. "Aku tidak meminta maaf untuk rencanaku. Aku meminta maaf karena menjadikanmu bagian dari kebohongan itu. Jika aku masih hidup, mungkin aku akan pergi. Jika aku mati, mungkin ini caraku meminta kamu melepaskanku." Kertas itu berakhir tanpa penutup manis, tanpa janji, tanpa harapan. Veronica duduk di tanah, bersandar pada nisan itu. Tangannya menggenggam kertas kecil tersebut, lalu perlahan mengendur. Ia tertawa kecil, lirih, tanpa kegembiraan. Tawa itu pecah karena ironi yang terlalu sempurna untuk ditangisi. "Jadi ini," gumamnya, "pengakuanmu." Ia menatap makam itu lagi. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Nico sebagai suami yang ia cintai atau pria yang mengkhianatinya. Ia melihatnya sebagai manusia rapuh yang memilih jalan paling mudah untuk dirinya sendiri, tanpa memikirkan siapa yang tertinggal. Rasa marah itu ada, tetapi tidak lagi membakar. Ia berubah menjadi pemahaman yang dingin dan pahit. Veronica menyadari bahwa tidak semua pengkhianatan lahir dari niat jahat. Beberapa lahir dari ketakutan yang terlalu lama dipelihara. Ia berdiri perlahan, membersihkan tanah di lututnya. Angin kembali berembus, kali ini terasa lebih hangat. Veronica merobek kertas kecil itu menjadi 2 bagian, lalu 4, hingga menjadi potongan-potongan kecil. Ia menaburkannya di atas tanah, membiarkannya menyatu dengan debu dan rumput. "Aku mengerti sekarang," katanya pelan. "Bukan untuk memaafkanmu, tapi untuk berhenti menunggumu." Ia melangkah mundur 1 langkah dari makam itu. Tidak ada salam perpisahan yang dramatis. Tidak ada doa panjang. Hanya 1 tarikan napas panjang yang terasa seperti akhir dari sesuatu yang telah lama menahan dadanya. Saat Veronica berbalik pergi, langkahnya ringan, meski hatinya masih menyimpan bekas luka. Ia tahu, luka itu tidak akan hilang begitu saja. Namun hari ini, ia berhenti mengorek dan mulai membiarkannya menutup dengan caranya sendiri. Di gerbang pemakaman, ia berhenti sejenak dan menoleh sekali lagi. Nisan itu berdiri diam, tak berubah. Namun Veronica tidak lagi merasa terikat olehnya. Ia tersenyum tipis, bukan karena bahagia, melainkan karena akhirnya ia jujur pada dirinya sendiri. Ia mencintai seseorang yang memilih pergi. Dan hari ini, ia memilih untuk tidak lagi ikut tertinggal. Hari-hari setelah kunjungan ke makam berjalan dengan irama yang berbeda. Tidak lebih mudah, tidak pula sepenuhnya berat, melainkan sunyi dengan cara yang baru. Veronica bangun setiap pagi tanpa rasa tergesa,
Seolah tubuhnya sedang belajar menyesuaikan diri dengan hidup yang tidak lagi dipenuhi pertanyaan. Luka itu masih ada, jelas, tetapi tidak lagi berdarah. Ia kembali ke rumah dengan perasaan aneh. Bukan lega, bukan sedih, melainkan kosong yang jujur. Ruang tamu menyambutnya dengan keheningan yang sudah dikenalnya, tetapi kali ini keheningan itu tidak menekan. Ia meletakkan tas di meja, menanggalkan sepatu, lalu berdiri sejenak, menatap ruangan yang perlahan ia pahami sebagai miliknya sendiri. Veronica membuka jendela lebar-lebar. Udara siang masuk membawa suara kehidupan dari luar. Anak-anak tertawa di kejauhan, kendaraan berlalu lalang, seseorang memanggil nama orang lain. Dunia tetap berjalan. Kesadaran itu tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Ia membersihkan rumah dengan tenang, bukan untuk mengusir kenangan, tetapi untuk menata ulang ruang yang akan ia huni sendirian. Rak buku Niko ia susun ulang. Beberapa buku ia simpan, bukan karena ia belum bisa melepaskan, melainkan karena ia menghargai waktu yang pernah ada. Sisanya ia masukkan ke dalam kardus, bukan untuk dibuang, tetapi untuk diberikan kepada siapapun yang membutuhkannya. Di kamar tidur, ia mengganti spray, kain baru yang belum menyimpan kenangan apapun. Saat membentangkannya, dadanya terasa ringan. Ia menyadari bahwa ia tidak sedang menghapus masa lalu, melainkan memberi ruang bagi hari-hari yang belum ditulisi. Malam-malam datang tanpa drama. Veronica duduk membaca atau menulis hal-hal kecil di buku catatannya. Bukan tentang Niko, bukan pula tentang pengkhianatan, melainkan tentang dirinya sendiri. Tentang apa yang ia rasakan hari itu. Tentang hal-hal sederhana yang dulu luput dari perhatiannya. Namun sesekali, luka itu kembali menunjukkan keberadaannya. Di sebuah sore yang tenang, Veronica duduk di kafe kecil yang dulu sering mereka kunjungi. Ia tidak berniat bernostalgia. Ia hanya ingin minum kopi dan menghabiskan waktu sendiri. Ketika pesanan datang, aroma kopi itu langsung membawa kenangan yang tidak ia undang. Ia terdiam sejenak, cangkir itu tertahan di udara. Ada dorongan kecil untuk tersenyum, lalu rasa perih yang mengikuti. Bukan perih karena rindu, melainkan karena menyadari betapa ia dulu begitu yakin pada sesuatu yang ternyata rapuh. Veronica menyesap kopi itu perlahan. Ia membiarkan rasa pahitnya menyentuh lidah, lalu berlalu. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Hanya penerimaan yang pelan dan sunyi. Orang-orang di sekitarnya mulai berkata bahwa ia tampak lebih baik, lebih tenang. Mereka mengira masa berkabungnya telah usai. Veronica tidak membantah, tetapi juga tidak sepenuhnya setuju. Ia tahu, yang mereka lihat hanyalah permukaan. Di dalam dirinya, masih ada luka yang belum sepenuhnya tertutup. Suatu malam, ia bermimpi tentang Niko lagi. Kali ini, mimpi itu berbeda. Niko tidak berdiri jauh atau menghilang. Ia hanya duduk diam, menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada kata-kata. Tidak ada upaya mendekat. Ketika Veronica terbangun, jantungnya berdebar pelan, tetapi tidak panik. Ia menyadari sesuatu yang penting. Dalam mimpinya, ia tidak lagi berusaha mengejar. Kesadaran itu membuatnya tersenyum kecil di tengah gelap. Ia bangkit, minum segelas air, lalu kembali tidur tanpa beban. Hari-hari berikutnya diisi dengan langkah-langkah kecil. Veronica mulai kembali bekerja. Meja kerjanya di kantor masih sama, tetapi perasaannya berbeda. Ia lebih fokus, lebih hadir. Rekan-rekannya menyambut dengan hangat, sebagian dengan rasa ingin tahu yang ia tanggapi dengan senyum sopan. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan segalanya. Di sela-sela kesibukan, ada saat-saat ketika pikirannya kembali pada pertanyaan lama. Apakah semua ini bisa dicegah jika ia lebih peka? Jika ia bertanya lebih banyak? Jika ia tidak terlalu percaya? Pertanyaan-pertanyaan itu datang, tetapi tidak lagi tinggal lama. Veronica belajar membiarkannya lewat tanpa perlu dijawab. Suatu sore, ia menemukan buku hitam Niko di laci rumah. Ia mengeluarkannya, menimbangnya di tangan. Ada dorongan untuk membukanya kembali, untuk memastikan tidak ada hal yang terlewat. Namun kali ini, ia memilih menutupnya dan memasukkannya ke dalam kotak bersama barang-barang lain. Ia menyadari bahwa memahami sepenuhnya tidak selalu berarti membuka setiap halaman. Malam itu, Veronica duduk di balkon kecil rumahnya.
memandangi langit yang cerah. Bintang-bintang tampak samar, tetapi cukup untuk membuatnya merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari rasa sakitnya sendiri. Angin malam menyentuh wajahnya dengan lembut. Ia menutup mata dan menarik napas panjang. Luka itu masih ada. Ia tidak menipis hanya karena waktu berjalan. Namun Veronica kini mengerti bahwa luka yang tidak terlihat seringkali lebih sulit disembuhkan daripada luka yang berdarah. Dan menerima keberadaannya adalah bagian dari proses itu. Ia membuka mata, menatap langit sekali lagi, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, bukan pula senyum bahagia. Itu adalah senyum seseorang yang masih berjalan, meski langkahnya belum sepenuhnya yakin. Veronica tahu, hidupnya tidak kembali seperti semula. Namun ia juga tahu, ia tidak harus kembali menjadi orang yang sama untuk bisa terus melangkah. Pagi itu, Veronica berdiri lebih lama di depan cermin. Bukan untuk memastikan penampilannya, melainkan untuk menatap dirinya sendiri tanpa tergesa. Ada sesuatu yang berbeda pada pantulan itu. Wajah yang sama, mata yang sama, tetapi sorotnya berubah. Tidak lagi penuh tanya, tidak juga sepenuhnya tenang. Ada keteguhan yang perlahan tumbuh, seperti akar yang menemukan tanahnya sendiri. Ia mengenakan pakaian kerja dengan rapi, menyisir rambutnya perlahan, lalu mengambil tas. Tidak ada ritual khusus. Tidak ada doa panjang. Hanya kesadaran sederhana bahwa hari ini akan dijalani seperti hari-hari lain, tetapi dengan sikap yang baru. Di perjalanan menuju kantor, Veronica memperhatikan hal-hal kecil yang dulu jarang ia sadari. Langit yang cerah tanpa awan. Pedagang kaki lima yang tersenyum pada pelanggan tetapnya. Seorang ibu yang menggenggam tangan anaknya erat-erat saat menyeberang jalan. Semua itu terasa nyata, dekat, dan entah bagaimana menenangkan. Sesampainya di kantor, Veronica langsung tenggelam dalam pekerjaannya. Tumpukan berkas, rapat singkat, percakapan ringan dengan rekan kerja. Rutinitas yang dulu terasa melelahkan kini justru memberinya pijakan. Ia merasa berguna. Hadir, tidak sekadar menjalani waktu. Di sela istirahat, seorang rekan menghampirinya, mengajak makan siang bersama. Veronica sempat ragu, kebiasaan lamanya adalah menolak dengan halus dan makan sendiri. Namun kali ini, ia mengangguk. Keputusan kecil, tetapi terasa penting. Percakapan di meja makan tidak membahas hal berat. Mereka tertawa tentang hal sepele, mengeluh tentang pekerjaan, berbagi cerita ringan. Veronica ikut tertawa, dan ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya hangat. Tertawanya tidak terasa palsu. Ia pulang sore itu dengan perasaan yang tidak lagi kosong. Di rumah, ia membuka jendela, membiarkan cahaya senja masuk. Ia menyiapkan makan malam sederhana untuk dirinya sendiri. Tidak ada piring tambahan yang sengaja tidak ia siapkan. Tidak ada rasa bersalah karena makan sendirian. Sambil menunggu makanan matang, Veronica membuka buku catatan yang belakangan sering ia isi. Kali ini, ia menulis tentang hal-hal yang ingin ia lakukan. Bukan rencana besar, bukan impian muluk. Hal-hal kecil yang dulu ia tunda karena selalu merasa harus menyesuaikan diri. Ia ingin mengikuti kelas melukis yang dulu sering ia lihat iklannya. Ia ingin berjalan pagi tanpa tujuan tertentu. Ia ingin membaca buku yang ia pilih sendiri, bukan yang direkomendasikan orang lain. Daftar itu pendek, tetapi terasa sangat pribadi. Setelah makan, Veronica duduk di sofa dengan secangkir teh. Ia menyalakan lampu kecil, menciptakan suasana hangat. Di sudut ruangan, kotak berisi barang-barang Nico masih ada. Ia menatapnya sejenak, lalu memalingkan pandangannya. Bukan karena benci, melainkan karena ia tahu, malam ini bukan waktunya untuk membuka masa lalu. Hari-hari berikutnya diisi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Veronica mendaftar kelas melukis. Pada pertemuan pertama, ia duduk canggung di antara orang-orang asing. Tangannya kaku memegang kuas, tetapi ketika warna pertama menyentuh kanvas, ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Ia tidak memikirkan hasil. Ia hanya menikmati prosesnya. Setiap goresan terasa seperti percakapan tanpa kata. Tentang marah yang pernah ada. Tentang kecewa yang masih tersisa. Tentang harapan yang belum sepenuhnya berani ia sebutkan. Di rumah, ia mulai menata ulang ruangan sesuai seleranya. Mengganti beberapa perabot kecil,
memindahkan tanaman, menempelkan lukisan sederhana di dinding. Rumah itu perlahan berubah menjadi tempat yang mencerminkan dirinya, bukan bayangan kehidupan yang pernah ia bagi. Suatu malam, Veronica menemukan dirinya tertawa sendirian saat menonton acara ringan di televisi. Tawa itu datang tanpa peringatan, dan tidak diikuti rasa bersalah. Ia terdiam sejenak setelahnya, menyadari betapa lama ia tidak membiarkan dirinya menikmati hal-hal sederhana tanpa merasa harus berbagi atau menjelaskan. Ada malam-malam ketika kesepian datang menyelinap. Saat-saat ketika rumah terasa terlalu sunyi, dan kenangan mencoba masuk tanpa izin. Namun kini, Veronica tidak lagi melawannya dengan penyangkalan. Ia duduk dengan perasaan itu, mengakuinya, lalu membiarkannya berlalu. Ia belajar bahwa berdiri sendiri bukan berarti keras. Bukan berarti menutup diri. Melainkan memahami bahwa ia cukup. Bahkan ketika tidak ada siapapun di sampingnya. Suatu sore, ia bertemu seorang kenalan lama di toko buku. Percakapan singkat berubah menjadi obrolan hangat. Tidak ada percikan khusus, tidak ada janji tersirat. Hanya dua orang yang berbagi minat dan tawa ringan. Ketika mereka berpisah, Veronica merasa baik-baik saja. Tidak berharap lebih, tidak pula menutup kemungkinan. Di rumah malam itu, ia menulis lagi di buku catatannya. Kali ini tentang keberanian. Bukan keberanian besar untuk memulai hubungan baru, atau melupakan masa lalu sepenuhnya. Melainkan keberanian untuk hidup apa adanya, tanpa menyembunyikan luka, tanpa membiarkannya menentukan segalanya. Veronica menutup buku itu, mematikan lampu, lalu berbaring. Gelap menyelimuti kamar, tetapi tidak lagi menakutkan. Ia menatap langit-langit dengan perasaan tenang. Ia tahu, hidupnya tidak tiba-tiba menjadi mudah. Masih ada hari-hari berat yang menunggu. Namun kini, ia tidak lagi merasa harus berlari mengejar sesuatu yang pergi. Ia berjalan dengan langkahnya sendiri, pelan tetapi pasti. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, Veronica merasa bahwa berdiri sendiri bukanlah hukuman. Itu adalah kesempatan. Pagi itu datang dengan cahaya lembut yang menembus tirai kamar. Veronica terbangun tanpa gelisah, tanpa mimpi yang membuat dadanya sesak. Ia berbaring sejenak, mendengarkan suara napasnya sendiri. Ada ritme yang tenang di sana, seolah tubuhnya telah belajar bahasa baru untuk bertahan. Ia bangkit, membuka jendela, dan membiarkan udara segar masuk. Langit berwarna biru pucat, bersih, seperti lembaran yang belum ditulisi. Veronica menyeduh minuman hangat, lalu duduk di meja kecil dekat jendela. Tangannya memeluk cangkir, matanya memandangi jalanan yang mulai hidup. Hari itu ia tidak memiliki rencana khusus. Tidak ada jadwal padat. Tidak ada janji yang harus ditepati. Dan untuk pertama kalinya, ketiadaan rencana tidak membuatnya cemas. Ia memutuskan berjalan kaki keluar rumah. Langkahnya santai, menyusuri trotoar yang dipenuhi bayangan pepohonan. Ia menyapa penjaga warung yang sudah dikenalnya, membalas senyum seorang tetangga yang lewat. Hal-hal kecil itu terasa seperti pengingat bahwa ia masih terhubung dengan dunia, meski jalannya kini berbeda. Di sebuah taman kecil, Veronica duduk di bangku kayu. Anak-anak bermain, orang-orang berolahraga ringan, beberapa hanya duduk diam seperti dirinya. Ia memperhatikan wajah-wajah asing itu dan menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Setiap orang membawa ceritanya sendiri, luka dan harapannya sendiri, dan tidak ada yang benar-benar terlihat dari luar. Pikirannya melayang sebentar pada Nico. Bukan sebagai pusat dari segalanya, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang telah ia lewati. Ia tidak lagi bertanya mengapa semua itu terjadi. Pertanyaan itu telah kehilangan urgensinya. Yang tersisa hanyalah penerimaan yang tidak selalu nyaman, tetapi jujur. Saat ia bangkit hendak pulang, ponselnya bergetar. Pesan singkat dari seorang kerabat yang menanyakan kabarnya. Veronica tersenyum kecil dan membalas dengan jujur, mengatakan bahwa ia baik-baik saja, meski masih belajar. Kata-kata itu terasa tepat, tidak dilebih-lebihkan, tidak pula dikurangi. Di rumah, ia membuka kembali kotak berisi barang-barang lama. Kali ini, tangannya tidak gemetar. Ia mengeluarkan beberapa foto, menatapnya satu persatu. Ada senyum yang dulu terasa penuh makna. Ada momen yang pernah ia anggap pasti. Veronica menyimpan foto-foto itu ke dalam album kecil,
Bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk ditempatkan pada ruang yang tepat. Ia menemukan sebuah catatan kecil lain, bukan tulisan Niko, melainkan tulisannya sendiri dari masa lalu. Catatan tentang harapan-harapan sederhana, tentang keinginan untuk hidup tenang dan jujur. Membacanya, Veronica merasa seperti sedang bertemu versi dirinya yang lebih muda, yang belum tahu betapa rumitnya hidup, tetapi juga belum kehilangan keberaniannya. "Aku masih di sini," gumamnya pelan, seolah berbicara pada catatan itu. Sore menjelang, ia menyiapkan makan malam dengan musik pelan mengalun di latar. Gerakannya ringan, tanpa beban. Ia menikmati setiap tahap, dari memotong bahan hingga menyajikannya. Makan sendirian tidak lagi terasa sebagai pengingat kehilangan, melainkan sebagai momen kehadiran penuh pada dirinya sendiri. Malam datang dengan sunyi yang akrab. Veronica duduk di ruang tamu, lampu temara menciptakan bayangan lembut di dinding. Ia membuka buku, tetapi pikirannya justru sibuk dengan perasaan yang mengendap sejak pagi. Ada kesedihan yang masih tinggal, tetapi kini ia tahu, kesedihan itu bukan musuh. Ia hanya penanda bahwa sesuatu pernah berarti. Ia menutup buku dan menatap keluar jendela. Cahaya lampu jalan berkilau di kejauhan. Di dalam dirinya, ada ruang yang perlahan terisi bukan oleh orang lain, melainkan oleh pemahaman tentang siapa dirinya tanpa harus didefinisikan oleh hubungan atau kehilangan. Veronica menyadari bahwa memaafkan tidak selalu berarti membenarkan. Melepaskan tidak selalu berarti melupakan. Dan melanjutkan hidup tidak berarti menghapus masa lalu. Semua itu bisa berdampingan, meski tidak selalu rapi. Saat ia bersiap tidur, Veronica berdiri sejenak di ambang kamar. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ada kelelahan yang wajar di tubuhnya, kelelahan dari hari yang dijalani dengan kesadaran penuh. Ia berbaring, memejamkan mata, dan membiarkan pikirannya mengalir tanpa ia kendalikan. Tidak ada penolakan, tidak ada pengejaran, hanya keheningan yang tenang. Di antara gelap dan cahaya mimpi, Veronica tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak lagi menunggu seseorang untuk kembali. Ia sedang belajar untuk tinggal. Pagi terakhir itu datang tanpa tanda khusus. Tidak ada perasaan besar yang menggedor, tidak ada firasat dramatis yang meminta perhatian. Veronica terbangun seperti biasa, dengan cahaya lembut menyentuh wajahnya dan suara dunia yang pelan-pelan hidup. Ia duduk di tepi ranjang, menjejakkan kaki ke lantai, dan merasakan dinginnya yang nyata. Ia ada di sini, utuh, bernapas. Ia menyiapkan minuman hangat, lalu duduk menghadap jendela. Jalanan mulai ramai, seperti selalu. Ada kehidupan yang bergerak tanpa menunggu siapapun siap. Dulu, kesadaran itu menyakitkan. Kini, ia menerimanya sebagai kebenaran yang netral. Dunia tidak kejam karena berjalan. Dunia hanya setia pada waktunya sendiri. Veronica membuka buku catatan yang telah menjadi saksi perubahan kecilnya. Ia membaca halaman-halaman sebelumnya, tersenyum pada beberapa kalimat yang ditulis dengan tangan gemetar, menghela napas pada bagian lain yang terasa terlalu keras pada diri sendiri. Ia tidak menghapus apapun. Ia menambahkan satu halaman baru. Ia menulis tentang pagi ini, tentang cahaya, tentang rasa yang tidak lagi berisik, tentang keberanian yang tidak perlu dipamerkan. Kata-katanya sederhana, jujur, dan cukup. Setelah itu, ia berdiri dan mulai merapikan rumah. Bukan membersihkan dengan tergesa, melainkan menata dengan perhatian. Ia memindahkan tanaman ke tempat yang lebih terang. Ia menyusun buku-buku sesuai keinginannya. Ia mengganti taplak meja dengan yang ia pilih sendiri. Setiap gerakan terasa seperti pernyataan kecil tentang kedaulatan. Kotak kenangan itu masih ada di sudut. Veronica mendekatinya, berlutut, dan membukanya. Ia mengeluarkan beberapa benda terakhir yang belum sempat ia sentuh. Jam tangan, sepasang kancing manset, kartu kecil tanpa pesan. Ia memegangnya satu persatu, membiarkan perasaan muncul tanpa dihakimi. Tidak ada kemarahan yang melonjak. Tidak ada tangis yang pecah. Hanya kesadaran tenang bahwa semua ini pernah menjadi bagian dari hidupnya, dan kini telah menemukan tempatnya sendiri. Ia menyimpan sebagian kecil ke dalam album kenangan, lalu menutup kotak itu. Bukan untuk disingkirkan, melainkan untuk disimpan dengan rapi. Siang hari, Veronica keluar rumah.
Ia berjalan tanpa tujuan khusus, membiarkan kakinya memilih arah. Ia berhenti di toko buku, membeli satu buku yang sampulnya menarik perhatiannya. Ia duduk di bangku taman, membaca beberapa halaman, lalu menutupnya dan menikmati udara. Seorang anak berlari melewatinya, tertawa tanpa beban. Seorang pria tua memberi makan burung dengan gerakan pelan. Seorang perempuan berbicara di telepon, suaranya penuh rencana. Veronica memandang mereka dengan rasa hangat yang tidak menuntut. Ia tidak iri. Ia tidak membandingkan. Ia hadir. Di sore hari, ia kembali ke rumah dan menyiapkan makan malam. Kali ini, ia menyalakan lilin kecil di meja. Bukan untuk romantika, melainkan untuk merayakan kesederhanaan. Ia makan perlahan, merasakan setiap suapan, mendengarkan musik yang ia sukai. Tidak ada kursi kosong yang ia hindari. Tidak ada bayangan yang ia kejar. Malam turun dengan damai. Veronica duduk di balkon, menatap langit yang gelap dengan bintang-bintang samar. Ia memejamkan mata dan mengingat semua yang telah ia lewati. Kehilangan yang mengoyak. Rahasia yang menghancurkan. Keheningan yang menakutkan. Lalu langkah-langkah kecil yang menyelamatkan. Ia tidak menyimpulkan hidupnya. Ia tidak menarik garis besar yang bombastis. Ia hanya mengakui satu kebenaran yang kini terasa kokoh. Ia telah memilih untuk hidup, bukan sekadar bertahan. Veronica berdiri, masuk ke kamar, dan mematikan lampu. Gelap menyelimuti ruangan dengan ramah. Ia berbaring, menarik selimut, dan membiarkan tubuhnya rileks. Tidak ada doa panjang yang dipanjatkan. Tidak ada janji yang dipaksakan. Di ambang tidur, ia tersenyum kecil. Bukan untuk masa lalu. Bukan untuk masa depan. Melainkan untuk dirinya sendiri, yang akhirnya berani berdiri di tengah hidupnya tanpa bersembunyi. Dan di sana, dalam keheningan yang utuh, Veronica tahu. Ia tidak lagi menunggu makna ditemukan. Ia telah membangunnya, pelan-pelan, dengan tangan dan hatinya sendiri.